Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Isna Nuralita. Saya dari kelas manajemen reguler D dengan NIM 34021900096. Di sini saya ingin memaparkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tentang materi pertemuan kedua, Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian ada pertemuan ke-11, yaitu tentang saham, serta list saham secara keseluruhan dan pilih salah satu saham yang menurut saudara bagus untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek pada setiap sektornya. Oke, kita akan membahas tentang pertemuan kedua, yaitu tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di sini sudah terdapat rekomendasi link, ada 4 link. Kalian boleh pilih salah satu dari link tersebut. Kita coba link yang pertama. Kita cari sistem informasi manajemen. Nah, dapat kalian lihat bahwa di sini terdapat banyak artikel-artikel dari berbagai sumber yang mencakup tentang sistem informasi manajemen. Kalian boleh pilih salah satu dari artikel tersebut dari mana saja. Kita coba dari JSP Tioso yang 2016. Baik, kita coba buka dari JSP Tioso. Sistem informasi manajemen mencakup apa saja? Di sini dalam jurnal Sistem Informasi Manajemen menurut JSP Tioso 2016, yaitu Sistem Informasi Manajemen mencakup sistem dan organisasi, informasi, data dan ilmu pengetahuan, manajemen informasi, manajer dan sarana pengambilan keputusan, infrastruktur teknologi informasi, dan penggunaan informasi dalam perusahaan di Kota Semarang. Kemudian, saudara dapat mengunduhnya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kita kembali. Kita cari sistem informasi akuntansi. Nah, di sini juga terdapat banyak sumber dari sistem informasi akuntansi. Kita pilih artikel dari J. Rama 2008. Menurut J. Rama 2008, sistem informasi akuntansi yaitu mencakup yang pertama tentunya pengenalan sistem informasi akuntansi. Pengenalan sistem informasi akuntansi itu seperti apa, ruang lingkupnya apa saja, cara pengerjaannya seperti apa, seperti itu. Kemudian proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. Prosesnya itu seperti apa sih? Yaitu seperti produksi, penjualan, seperti itu. Kemudian ada ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Ruang lingkupnya itu seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, kemudian ada akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi akuntansi itu membuat untuk laporan eksternal, kemudian mendukung aktivitas rutin, kemudian mendukung pengambilan keputusan, ada juga perencanaan dan pengendalian, menerapkan pengendalian internal, kemudian yaitu yang terakhir aplikasi dan perangkat lunak akuntansi. Tentunya di sini bakal dijelaskan tentang aplikasi apa sih yang digunakan untuk perangkat lunak akuntansi tersebut. Setelah itu kalian dapat mengunduhnya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kita lanjut ke pertemuan ke-11, yaitu tentang pengertian saham. Saham itu apa saja, segmen-segmennya seperti apa, kemudian perbedaan nabung bank sama saham itu seperti apa sih?
kita bakal menjelaskan pada pertemuan ke-11 ini. Oke, kita lanjutkan dalam pertemuan ke-11, yaitu membahas tentang materi saham itu seperti apa, dan apa saja aspek-aspek yang ada di dalam saham yang wajib dipahami. Kemudian ada segmen-segmennya, terus ada perbedaan nabung di bank dan nabung saham itu apa sih perbedaannya, kita akan bahas dalam pertemuan ke-11 ini. Dalam pertemuan ke-11 ini, yang pertama ada pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti atau tanda penyertaan modal kepemilikan yang memiliki nilai dari sebuah perusahaan atau sering disebut dengan surat berharga. Dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40, definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Saham sebagai investasi terbaik. Saham sebagai investasi terbaik di sini yaitu pergerakan harga saham ditunjukkan oleh indeks harga saham atau sering disingkat dengan IHS. Jika indeks harga saham naik, maka artinya itu secara rata-rata harga saham di pasar atau bursa mengalami peningkatan. Kemudian sebaliknya, jika indeks harga saham turun, itu artinya harga saham di pasar atau bursa mengalami penurunan. Kemudian ada 15 aspek saham yang wajib kita pahami. Yang pertama, pengertian saham. Sebelum kita terjun ke penanaman saham, kita harus mengerti apa sih saham itu. Sudah dijelaskan kan bahwa saham itu adalah sebuah bukti atau tanda penyertaan modal yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Kemudian di sini ada dividen. Dividen yaitu sumber keuntungan utama saham dalam pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Pemegang saham menerima jumlah dividen tergantung kepada yang pertama berapa porsi laba, kemudian ada pembagian jumlah laba ke pemegang saham. Selanjutnya ada sumber keuntungan. Sumber keuntungan di sini tidak hanya berasal dari dividen, tapi dari kenaikan harga saham di bursa. Kemudian ada IPO. IPO di sini sebelum masuk ke bursa, perusahaan yang ingin menjual saham ke publik, mereka melakukan penawaran saham terlebih dahulu yang dikenal dengan sebagai. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia atau sering disingkat dengan BEI. Apa sih Bursa Efek Indonesia itu? Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, BEI ini menyelenggarakan perdagangan efek, yaitu salah satunya saham. Kemudian ada analisa saham. Sebagai semua investasi, sebelum menentukan instrumen yang akan dipilih, kalian harus menganalisa terlebih dahulu saham mana yang harus dipilih yang terbaik ya tentunya. Pertama, kita harus menganalisa fundamental saham yang menentukan harga saham wajar berdasarkan analisa laporan keuangan. Kemudian ada analisa teknikal, seperti itu. Kemudian ada cara jual beli saham. Cara jual beli saham yang pertama, Anda harus membuka rekening saham di broker atau perusahaan sekuritas yang merupakan anggota bursa di BEI. Kemudian Anda harus membuka rekening dana nasabah di bank bersama dengan pembukaan rekening saham di broker. Kemudian menyetorkan dana ke RDN untuk bisa memulai melakukan transaksi. Kemudian melakukan order beli atau order jual ke aplikasi perdagangan saham. Kemudian ada mekanisme perdagangan saham. Bagaimana sih mekanisme perdagangan saham ini? Kita harus tahu mekanismenya seperti apa. Mekanisme perdagangan, sistem perdagangan berlaku di bursa adalah mekanisme perdagangan yang secara lelang, berkesinambungan secara anonim. Seperti itu, dengan metode pembentukan harga didasarkan atas prioritas harga dan waktu.
Kemudian minimum investasi saham. Minimum investasi saham di sini kita harus meminimumkan harga saham seperti apa satu lotnya. Kemudian ada penyelesaian transaksi. Kapan uang hasil penjualan saham itu masuk ke rekening seperti itu. Jadi harus diselesaikan. Dan masih banyak lagi, kalian dapat dilihat dalam link yang sudah saya cantumkan. Oke, kita lanjut ke segmen saham berdasarkan perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau sering disebut dengan BEI banyak melakukan diverifikasi segmen. Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Harto 2005, diverifikasi segmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go public di Indonesia memiliki karakteristik yang merupakan bagian dari kelompok bisnis perusahaan. Kemudian ada perusahaan manufaktur yang memiliki diverifikasi segmen yang beragam. Menurut Dewi 2018, perusahaan manufaktur ini meliputi subsektor industri dasar dan kimia, kemudian ada subsektor aneka industri, dan subsektor industri barang konsumsi. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017, perusahaan subsektor industri dasar dan kimia melakukan diverifikasi segmen sebesar 87,50%. Pada subsektor aneka industri sebesar 90,48% dan pada subsektor industri barang konsumsi yaitu sebesar 86,96%. Kemudian ada laporan keuangan 10 tahun terakhir. Laporan keuangan di sini di PT Astra Agrolestari Terbuka. Pada PT Astra Agrolestari Terbuka ini adalah perusahaan pabrik yang ruang lingkup kegiatannya seperti perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan, dan jasa. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham biasa kepada masyarakat pada tanggal 21 November tahun 1997, yaitu sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal yaitu 500 per saham dan harga penawaran sebesar 1.550 per saham. Kemudian yang mempengaruhi naik turunnya saham itu apa saja sih? Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan. Ada proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, kebijakan pemerintah, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kondisi fundamental ekonomi makro, kemudian ada rumor dan sentimen pasar. Selanjutnya ada jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Di sini saya sudah mencantumkan link yang menjelaskan tentang jumlah-jumlah daftar saham yang berdasarkan abjad. Kita coba buka jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Disebutkan salah satunya dari Asuransi Bina Dana Arta atau disingkat dengan kode ABDA, yaitu tanggal pencatatannya 6 Juli 1989. Kemudian lanjut, di sini ada istilah-istilah dalam saham itu apa saja sih? Yang pertama ada HK. HK di sini yaitu hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer atau antri jual supaya probabilitasnya mendapatkan saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, haki yaitu hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya barang tersebut segera mungkin terjual dengan harga rendah. Kemudian ada bearish bullish. Bearish di sini yaitu merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan. Sedangkan bullish di sini adalah istilah yang sering dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Kemudian ada blue chip. Blue chip di sini merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip di sini memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi apapun.
Kemudian ada bid dan ask. Istilah ini menunjukkan pada jual beli dalam satuan lot pada tiap harganya. Kolom bid mengarah pada pembelian, sedangkan kolom ask mengarah pada penjualan. Kemudian ada perbedaan nabung di bank, dan nabung saham itu apa sih perbedaannya? Menabung di bank pada umumnya berupa uang yang disimpan dalam bank sebagai tabungan atau deposito, sedangkan saham terdapat beberapa jenis produk untuk diinvestasikan akan kebutuhan masa depan atau mendatang. Misalkan kita menabung uang di bank 5 juta, apabila didepositokan hanya akan mendapat return 2%, sedangkan di investasi bisa mendapatkan 32,9%. Kelebihan menabung di bank itu memberikan manfaat bunga bank juga, meskipun tidak semua orang setuju. Tapi bagi sebagian orang, bunga bank menjadi daya tarik tersendiri untuk menyimpan dana mereka di bank. Kemudian keamanan uang juga terjamin, dipermudahnya dengan adanya ATM. Kemudian ada kekurangan menabung di bank. Di sini dikenakan biaya administrasinya setiap per bulan. Kemudian ada uang tidak berkembang, sedangkan di saham uang bisa berkembang. Sebagai mana kita menanamkan uang dan seberapa besar pun itu uang dapat berkembang jika saham yang kita tanam itu baik gitu. Kemudian di sini ada investasi saham yang bagus untuk jangka panjang maupun jangka pendek di setiap sektornya. Di sini ada daftar saham terbaik di sektor agrikultur, basic industry, consumer, finance, infrastruktur, di sektor mining, dan miscellaneous industry. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan ke-12, yaitu tentang menginstal aplikasi RTI, NeoHost, dan Stockbit. Kemudian ada pertemuan ke-12, yaitu menginstal aplikasi RTI, Stockbit, dan NeoHost. Kita buka Play Store. Dan cari RTI, Stockbit, dan NeoHost. RTI kita cari. Kemudian Stockbit. Baik, setelah kalian menginstal 3 aplikasi tersebut, kita coba dari RTI Business terlebih dahulu. Nah, di sini kalian dapat mendaftarkan diri kalian menggunakan Gmail. Kemudian kalian dapat verifikasi supaya bisa masuk ke akun RTI Business kalian. Di sini ada option trade. Trade di sini yaitu tentang tata cara jual beli saham yang baik. Kemudian ada option market. Option market di sini yaitu tentang informasi-informasi saham yang semisal ada penaikan atau penurunan. Di sini ada indeks atau nilai indeks harga saham gabungan. Di sini tercatat tidak stabil ya, terkadang naik, kadang turun. Dan di sini ada grafik di sini yaitu perubahan indeks harga saham gabungan yang terjadi selama jam perdagangan. Grafik ini bisa dirubah tampilannya seperti dari mulai per 1 minggu, per 1 hari, per bulan, per 3 bulan, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, di sini terdapat option open. Open di sini yaitu nilai
indeks harga saham gabungan pada saat pembukaan awal bursa perdagangan. Kemudian ada high di sini nilai tertinggi yang terjadi di hari ini. Kemudian ada low di sini yaitu nilai terendah dari indeks harga saham gabungan. Kemudian ada volume yaitu jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Ada turnover di sini yaitu total transaksi pada hari ini. Kemudian ada frekuensi yaitu banyaknya jumlah beli saham yang terjadi pada hari ini. Kemudian up itu penaikan saham. Kemudian ada down yaitu penurunan saham pada hari ini. Kemudian ada unchained di sini yaitu sahamnya tidak berubah. Kemudian ada market cap di sini yaitu kapitalisasi pasar saham yang dapat diuangkan. Kemudian ada indeks daily di sini yaitu kita dapat dilihat bahwa per tanggal kita dapat lihat bahwa ada penaikan atau penurunan. Di sini penaikan ditandai dengan warna hijau dan warna merah penurunan. Kemudian yang warna ungu ini adalah libur. Di sini tercatat 16 hari mengalami penaikan sekitar 8,52%. Kemudian 6 hari mengalami penurunan sekitar 4,37%. Kemudian ada indeks performance, low high rank, investor chart. Di sini bisa melihat volume share saham kita naik atau turunnya, ada turnovernya juga, frekuensi, seperti itu. Kita daftar dulu kalau yang mau daftar, kalau mau login dulu, terserah kalian. Nah, di sini saya daftar pakai akun Google aku. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu kalian dapat buat password kalian. Kemudian masukkan nomor handphone. Nah, setelah kalian memasuki langkah-langkah tersebut, kalian dapat verifikasi dari Stockbit. Kita masukkan kode verifikasinya. Tentunya kita di sini tidak hanya melihat profil perusahaan yang lain, kita bisa melihat seasonality-nya, chart-nya, seperti news-nya, kemudian pergerakan harga saham tersebut. Seperti ini tampilannya. Stock blog, stock byte news, ada report, ada chat di sini yaitu suatu grup. Kalian boleh bikin grup untuk penanaman saham di sini, karena di sini tentunya bisa menggunakan grup juga. Seperti itu. Nah, di sini terdapat trending saham yang mungkin terbaik ya. Tuh. Salah satunya dari bank. Kemudian aneka tambang. Kebanyakan dari bank ya. Baik, kita di penghujung pemaparan materi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemahaman pemaparan materi. Kalian dapat mencari-cari dari berbagai sumber tentunya. Sekarang zaman modern juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.